Jadi begini, Kita saya dengarkan ingin katakan beliau supaya ini. masyarakat paham ya. Beliau mengatakan Pelanggaran pelanggaran HAM itu dan pelanggaran HAM itu berbeda. Pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM Pelanggaran itu HAM berbeda. dan pelanggaran Apa HAM itu maksudnya? berbeda. Setiap perbuatan kejahatan itu adalah pelanggaran HAM, tetapi tidak Dan semua kemudian pelanggaran HAM itu disebut beliau ini pelanggaran HAM. mengatakan Misalnya Baradae menusuk orang bisa mati, bebas itu bukan dari jerat pelanggaran hukum HAM namanya, tapi apabila pembunuhan. Baradae murni hanya menjalankan Orang ngebom perintah. orang dengan Apabila Baradae mengorbankan diri di murni tempat menjalankan ramai, itu perintah, pelanggaran HAM. maka Baradae Tetapi tidak bisa disebut bebas. pelanggaran HAM, itu disebut teror. Itu menurut sampai beliau. ke pengadilan dan Seperti memberikan itukah kesaksian hukum di apa negara adanya. ini? Bukankah Dia Baradae mungkin saja itu aparat kalau dia penegak menerima hukum? perintah, Bukankah Baradae itu seorang anggota polisi? Jika perintah itu memang benar-benar melanggar hukum, untuk apa dijalankan? Kenapa tidak protes? Kenapa tidak menolak? Kan aparat penegak hukum diperintahkan untuk melanggar hukum. Kenapa mau? Berarti kan dengan kemauan itu, apabila tertutupi akan mendapatkan sesuatu. Berarti kan ada yang diharapkan. Jadi kenapa bisa dikatakan kalau murni menjalankan perintah dia akan bebas dari jerat hukuman? Ada apa negara kita ini? Ini udah nggak benar ini sebenarnya. Hukum di negara kita ini seakan-akan memang dia itu kedudukan, bukan betul-betul penerapan hukum. Ya, itu jelas kata Pak Mahfud MD. Jika memang benar si Baradae hanya menjalankan perintah, dia bisa terbebas dari jerat hukum. Ini sudah nggak betul lagi. Jadi jangan kita posisikan Ferdy Sambo dengan kesalahannya, tetapi beliau juga melakukan kesalahan karena desakan netizen, desakan masyarakat, demi kepuasan masyarakat, melanggar hukum juga. Jadi Bapak Mahfud MD yang terhormat Menko Polhukam, jangan membuat kami bingung. Jangan membuat pikiran kami keliru. Bagaimana kami melakukan edukasi kepada masyarakat kalau Bapak sudah membuat bingung? Mana mungkin kami percaya, sedangkan Menko Polhukam sudah mengatakan seperti ini. Pasti mereka berbicara seperti itu. Bukan lebih pintar kau daripada Menko Polhukam, sedangkan kalimat Bapak sudah membuat kami bingung. Jadi mana ini mau diikutin? Bapak sudah mengatakan pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM itu berbeda. Pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM itu berbeda. Bisa bebas apabila hanya menjalankan perintah. Apabila benar dia itu hanya menjalankan perintah. Sedangkan dia aparat penegak hukum diperintahkan untuk melanggar hukum. Kenapa mau? Berarti ada sesuatu yang ingin diharapkannya dari pekerjaan itu, dari apa yang dilakukan itu, dari perintah itu. Ada yang diharapkan dia, sehingga dia mau melanggar hukum. Sebagai aparat penegak hukum, semestinya dia bisa menolak. Jadi mohon Bapak sebagai menteri, cerdaskan kami. Jangan membuat kami bingung. Jangan jadi menyesatkan. Menurut saya itu penyesatan. Karena hukum itu harus tegak. Jangan karena kita seorang menteri kita bisa merubah, melakukan sesuatu apapun yang menurut kita benar, tapi melanggar dari aturan, dari undang-undang. Jadi mudah-mudahan Bapak bisa lebih bijaksana. Bapak sudah menjadi menteri, semakin tinggi semakin besar. Seharusnya lebih bijaksana lagi. Terima kasih.